pencipta langit dan bumi yang Maha Kasih, hingga pada saat malam hari ini kita boleh kembali dipersatukan dalam ibadah rumah tangga, walaupun hanya melalui ibadah online, biar tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian NKB 1 bait yang pertama, Hai Kristen Nyanyilah. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Bukan suaramu di hadapan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersorak, haleluya, amin. Tuhan Allahku, Dia bersamamu, hatinya pun teduh, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Bapa di surga, Allah yang maha baik, kembali Tuhan kami menaikkan puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan, buat segala kasih karunia-Mu Tuhan, hingga pada saat malam hari Tuhan kami boleh kembali Tuhan bersatu di dalam ibadah rumah tangga. Bapa di surga, semuanya ini Tuhan boleh diberikan Engkau. Begitu ya Bapa di surga, hamba undang Engkau masuk dalam ibadah pada malam hari ini, dan biarlah ibadah ini Tuhan boleh senantiasa Tuhan kami boleh merasakan Roh Kudus-Mu, dan biarlah ya Bapa di surga semuanya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulai ibadah pada malam hari ini yang kami harapkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan kembali melalui nyanyian NKB 21 bait yang pertama, Ku berikan hidung baru. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, kiramamu paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacita, bersukacita, bersukacita. Hatiku bersukacita, Dia Yesus Tuhanku. Kita akan pujian puji berbalasan yang diambil dari Mazmur 33 bait ayat pertama sampai ketiga. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Nama memuji itu layak bagi orang yang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmur baginya dengan galuh suku tari. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Ketiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Kita kembali memuji Tuhan dari NKB 117 ayat pertama dan kedua. Bersabdalah Tuhanku.
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pada ibadah keluarga pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa untuk kita bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas hidup dan kehidupan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersekutu bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu lewat ibadah keluarga pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami jauh dari sempurna. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu dan segala dosa dan salah kami, agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di surga Tuhan, urapilah kami, layakan kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau ada kuasa-kuasa kejahatan, kegelapan, iblis, roh jahat, orang jahat yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami satu setikir, kami usir, kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu menyampaikan firman Tuhan. Karena hamba-Mu ini sebagai alamiah heran ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kau sendiri berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu ini kepada seluruh jemaat, sehingga sungguh-sungguh jemaat dikuaskan dengan kebenaran firman Tuhan, dan semuanya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Ya Tuhan, bersabarlah, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi renungan kita bersama adalah diambil dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20 dengan perikop kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di sorga. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah kita baca tadi adalah dari Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20 yang mengisahkan kembalinya ke-70 murid dengan mereka bergembira. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara mengenai murid yang terkenal di dalam Alkitab yang ditulis bahwa hanya 12 murid. Yang diantaranya adalah mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, jadi 12. Jadi sebenarnya kalau dibilang murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya 12, tetapi murid Tuhan Yesus itu banyak sekali. Dan dikatakan pada malam hari ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 10 adalah kembalinya 70 murid. Jadi pada awalnya ke-70 murid ini diutus oleh Tuhan Yesus. Mereka sepasang-sepasang atau berdua-berdua. Jadi mereka diutus oleh Tuhan Yesus
sepasang-sepasang untuk melayani. Kalau kita baca di pasal 10 ayat 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid, sepasang-sepasang atau berdua-berdua, untuk pergi ke desa, ke kota, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar baik di tengah-tengah mereka berada atau di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa tuaian banyak orang yang belum mendengarkan firman Tuhan, banyak orang yang belum mendengarkan firman Tuhan, belum dilayani oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu maka murid-murid ini diutus. Tadi saya katakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sangat banyak. Termasuk kita saat ini yang mengaku sebagai orang Kristen adalah murid Tuhan Yesus. Kita juga diutus dengan hal yang sama. Karena tuaian banyak, pekerja sedikit. Maka Tuhan Yesus menyuruh kita di tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan kabar keselamatan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ada penyelamatan dari Tuhan. Tapi kabar keselamatan itu kalau tidak disampaikan, maka tuaian itu sia-sia, hanya segelintir orang. Maunya Tuhan Yesus itu bahwa semua orang mendengar dan semua orang diselamatkan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan mereka melaporkan kepada Tuhan Yesus setelah mereka menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, dengan mereka turun ke kota, turun ke desa, dan di dalam pelayanan mereka ada mujizat, ada keajaiban, yaitu bahwa di dalam pelayanan mereka itu setan-setan itu takluk. Jadi orang-orang sakit juga disembuhkan, orang yang kerasukan setan itu disembuhkan, diusir, dihardik, tetapi itu dalam nama Tuhan Yesus. Maka mereka bergembira. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu heran kenapa bisa kita melakukan itu. Karena memang segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan sendiri. Dan kuasa yang sama juga diberikan kepada kita untuk turun di tengah-tengah dunia ini, untuk melayani, disertai dengan mujizat-mujizat keajaiban dari Tuhan itu sendiri, karena Dia berkuasa di atas segala-galanya. Kadang di dalam pelayanan kita, kalau ada keajaiban, ada mujizat, mungkin kita berdoa, kalau kita menghardik setan-setan, kita bangga, kita gembira, seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid ini. Kadang kita lupa bahwa yang memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan itu Tuhan Yesus. Karena kita lupa mengatakan bahwa selama itu adalah kekuatan kita sendiri. Maka Tuhan Yesus berkata, janganlah bergembira. Ya. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilala dari langit. Tuhan Yesus tahu bahwa itu terjadi, bahwa iblis itu dengan pelayanan kita, dengan doa kita atas nama Tuhan Yesus, maka iblis itu jatuh bagai kilat dari langit. Tetapi Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kuasa itu telah diberikan kepada kita, tetapi jangan sampai kita lupa
bahwa kita melakukan mujizat dan hebat itu bukan karena kekuatan hebat karena kita, bukan. Tetapi itu adalah kuasa Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita. Itu adalah karunia. Jadi jangan kita membanggakan diri dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu yang bukan itu yang menjadi kebanggaan kita. Kita percaya bahwa mujizat dan kuasa itu berlaku karena Tuhan sendiri yang memberikan kuasa kepada kita. Di ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, ini yang penting. Ini yang paling penting, kita bergembira itu karena nama kita terdaftar di surga. Kalau terdaftar di surga berarti kita masuk ke surga. Jangan kita bergembira karena pelayanan kita, karena jangan kita bergembira karena kita bisa melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Jangan kita bergembira karena itu. Jangan kita sombong karena itu. Tetapi kita bergembira karena nama kita ada terdaftar di surga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sampaikan bahwa hal yang sama. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita takut kalau kita berada di tengah-tengah dunia ini diutus oleh Tuhan, karena segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan segala kuasa itu juga diberikan kepada kita untuk bisa mengalahkan dunia ini dengan iman kita. Hanya iman kita yang bisa mengalahkan dunia ini. Iman kita kepada Tuhan Yesus, maka dunia ini takluk kepada kita. Kalau kita punya iman sendiri sesawi saja, kita berkata kepada gunung, berangkatlah dari tempat ini, tercampur ke dalam laut, maka hal itu terjadi bagi kita, asalkan kita tidak bimbang apa yang kita katakan, apa yang kita yakini. Itu terjadi. Demikian juga dalam pelayanan kita. Pada saat kita melayani, ada orang-orang yang sakit, ada orang yang kerasukan, kita adalah hamba Tuhan, telah diberikan kuasa untuk melakukan mujizat dan keajaiban itu, maka kita lakukan itu. Tapi jangan lupa, kalau kita melakukan itu bukan karena kuasa kita, itu semuanya hanya kasih karunia Tuhan. Karena penyembuhan, mengusir setan adalah hanya satu bagian dari karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, termasuk karunia untuk berdoa, termasuk karunia untuk bertobat. Itu semuanya karunia, hanya pemberian Tuhan kepada kita. Tetapi yang utama dalam hidup ini, kita bergembira ya, karena nama kita ada di surga. Itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana supaya ada nama kita terdaftar di surga? Harus kita menjadi pelaku firman Tuhan, termasuk melayani. Jadi disampaikan oleh Pak Pendeta, melayani itu adalah dengan rendah hati, bukan melayani seperti orang-orang Farisi. Orang Farisi itu mencari pencitraan bagi dirinya seumpama dia hebat, tapi tidak melakukan apa kehendak Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan yang menyenangkan Bapa di surga, maka nama kita terdaftar di surga. Yang kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan. Inti daripada hukum Taurat dan kita para nabi tercampur adalah di Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Yaitu kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih. Firman Tuhan itu yang 10 dibagi 2, 1 sampai 4 adalah kasih kepada Tuhan, 5 sampai 10 adalah kasih kepada sesama. Bagaimana bisa kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kita tidak mengasihi sesama kita manusia yang kelihatan di depan kita? Ini yang penting dalam hidup ini, kita harus melakukan
kebenaran firman Tuhan, melakukan hukum kasih. Jangan sampai kita mengatakan kasih tapi kita tidak mengasihi orang lain. Jangan kita sampai mengatakan kita mengasihi tetapi saudara kita sendiri kita benci. Jangan sampai kita mengatakan kita melakukan kasih tetapi kita menaruh dendam terhadap orang lain. Tentu ini tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau tidak benar apa yang kita lakukan, maka tidak seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, nama kita terdaftar di surga. Nama kita terdaftar di surga pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu intinya adalah hukum kasih. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani hidup ini, kita ini adalah surat-surat Kristus. Surat-surat Kristus. Di dalam kita melayani, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bisa melakukan secara aktif, yaitu langsung menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi paling tidak, melalui diri kita, orang lain bisa membaca, karena ini adalah surat Kristus. Siapa kita di hadapan manusia, di hadapan Tuhan? Harus bisa kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah orang Kristen yang mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Paling tidak kita mengasihi, jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Ini yang kadang-kadang repot. Kita katanya mengasihi orang, tapi kita menjadi sandungan bagi orang lain. Dan kalau kita juga melakukan firman Tuhan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan berkata di dalam hati, ya Tuhan ampunilah saya karena saya juga tidak sempurna. Saya ingin melakukan firman Tuhan, tetapi saya tidak sempurna. Saya orang yang terbatas. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta tadi dalam firman Tuhan. Ada orang Farisi mengaku diri bahwa sebagai pelaku firman Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan, melakukan apapun. Jadi firmankan Tuhan di dalam Alkitab, mengaku diri. Tetapi ada orang Saduki atau orang yang penjual cukai. Dia mengatakan, Tuhan kasihanilah aku karena aku tidak layak, aku berdosa di hadapan Tuhan, saya penuh dengan kelemahan. Ini juga yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup ini. Pada saat kita melayani kemana saja, kita harus rendah hati dan kita mengaku diri kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang tidak berguna. Jadi harus ada pengakuan itu, bahwa kita ini sebenarnya hamba-hamba yang hina, hamba-hamba yang tidak berguna, tetapi dipakai Tuhan bagi kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dalam menjalani hidup ini di dunia ini, jangan pernah kita takut karena Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan kita harus melakukan tugas kita adalah amanat agung. Amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah kita takut kalau kita diutus oleh Tuhan? Tidak, karena Dia menyertai kita. Dan bukan hanya itu sendiri yang diberikan kepada kita, Dia memberikan kuasa kepada kita. Di ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di Matius 10, di Lukas 10 ayat 19, ya, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan membahayakan kamu. Jadi kalau kita kemana saja diutus oleh Tuhan, kita tidak boleh takut,
karena kuasa Allah di tangan Tuhan di bumi dan di surga, dan kuasa yang sama juga diberikan kepada kita untuk menahan kekuatan musuh, menginjak kalajengking, menginjak ular dan kalajengking. Namun diingatkan kita pada ayat ke-20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nama kita ada di sorga pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Ia menguatkan kita, ia mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus menyertai kita hingga akhir zaman. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam tubuh kita, melakukan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita respon pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari NKB 119 ayat pertama, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah ajakan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian NKB 208 bait yang pertama, tabur waktu pagi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita dan kita doakan juga persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal yang bertahta di dalam kerajaan surga, tidak hentinya kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena betapa baiknya, betapa dahsyatnya Engkau di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Engkau yang memberikan segala kebutuhan rohani jasmani kami,
terlebih keselamatan yang kekal Tuhan telah karuniakan kepada kami. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Kau berikan kami kesempatan Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat pemberitaan sabda mulia Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami percayakan yakin Tuhan, Engkau sendiri dengan kuasa Roh yang kudus berkata di dalam hati batin kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Ya Bapa di surga, Tuhan, pada malam hari ini kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa kepadamu seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu berkati seluruh jemaat yang hadir, berikan hikmat kekuatan dari Tuhan dalam menjalani hidup ini dengan melakukan firman Tuhan dalam eksistensi mereka apapun Tuhan itu, dan mereka yang menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat ini kawan kasih. Tuhan berkati, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi, jemaat lepas keluarga dan seluruh jemaat. Kami mohon kepadamu Bapa, Engkau bukakan jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, semuanya bisa kalau Engkau menghendaki. Karena segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat yang sama juga Tuhan, Engkau berikan kepada kami anak-anak ketudusan-Mu sebagai murid-murid-Mu yang Engkau perintahkan untuk berada di tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan kabar ajaib dari Tuhan, yaitu kabar keselamatan, yaitu Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Dia melepaskan kami dari hukum maut dan hukum dosa. Itu yang kami beritakan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan tidak menghendaki orang binasa, orang fasik itu binasa, tetapi beroleh keselamatan melalui pertobatan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Ya Bapa di surga Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau juga dengan kasih dan kuasa Bapa di surga untuk mengatasi segala pergumulan persoalan yang kami hadapi dalam dunia ini. Tuhan, segala kebutuhan yang kami perlukan, kami percaya sebelum kami meminta, memohon kepada Bapa, Tuhan telah tahu apa yang menjadi kebutuhan kami anak-anak-Mu, dan Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, menurut saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, ada sakit penyakit dalam tubuh mereka ya Tuhan, kami mohon kepadamu, pilihlah keberadaan mereka. Ada anak kami yang kekasih Yohanes Aiba Bapa di surga, demikian juga Alfonsus Bonte Tuhan dalam penyembuhan, demikian juga rekan pelayanan kami Paulo Meno Tuhan dalam juga penyembuhan, pemulihan ya Bapa di surga. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau jamah mereka. Demikian juga saudara kami yang belum sempat kami sebutkan dalam doa ini, kami percayakan yakin Tuhan, Engkau jamah mereka dengan kuasa Tuhan. Jamaah-jamaah yang penuh biru-biru kesembuhan, melawat mereka, mengasihi mereka, memberi mereka kekuatan dan menguatkan iman percaya mereka kepadamu, bahwa Tuhan memberikan mereka kesembuhan yang sejati. Ya Bapa di surga, demikian juga kami berdoa kepadamu Bapa, seluruh anak-anak kami yang masih sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, berkati mereka semua ya Tuhan. Karuniakan mereka hikmat kepintaran dari surgawi, karuniakan mereka dibawa Bapa di surga, mampukan mereka mengikuti pelajaran mereka walaupun masih bersifat online ya Tuhan, sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan kuliah sekolah mereka tepat waktunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa, bisa saudara kami, anak-anak kami yang belum kerja, bahkan yang putus pekerjaan karena PHK, kami mohon kepadamu Bapa, pilih keberadaan mereka. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, karuniakan mereka kegiatan yang terindah terbaik dari Tuhan, sehingga mereka Bapa di surga dapat
mendapatkan pekerjaan yang dikaruniakan Tuhan, sehingga mereka bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian juga anak-anak kami yang sudah bekerja ya Tuhan, berkati mereka, mereka hikmat kepintaran di bawah dari surga, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Nama Tuhan dipuji dimuliakan melalui pekerjaan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada Tuhan untuk seluruh majelis jemaat ini, kawan kasih. Kami mohon kepada Tuhan, berkati semua kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Agar kami sekata saya sepikir bahu membahu melayani di tengah-tengah jemaat, dan kita membangun visi gereja ini Bapa di surga. Ya Tuhan, kami punya kerinduan ya Tuhan, di akhir tahun kedua pelayanan kami sebagai majelis, kami merindukan Tuhan mulai pembangunan lantai 2 gereja ini Bapa di surga yang dimulai dengan menara. Ya Tuhan, kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau Tuhan yang kaya, yang memiliki segala-galanya, dan Engkau dapat memberitakan berkat-Mu dari segala penjuru, dan Engkau menggerakkan orang-orang yang Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk mengambil bagian di dalam membangun gereja ini Bapa di surga untuk kemudian bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga, rencana kami Januari memulainya Bapa di surga, berkati, berikan kami semangat Bapa di surga, berikan semangat kepada seluruh jemaat yang Kau kasih untuk mengambil bagian di dalam membangun gereja ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di surga Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih, Kau berikan kesempatan kepada jemaat-Mu Tuhan untuk memberikan persembahan. Kami menyadari Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan ini tidak sebanding dengan karunia yang Kau karuniakan kepada kami, tidak sebanding dengan berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Tapi pilihlah hati kami Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan tulus ikhlas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, berkati Tuhan majelis yang mengelola persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk membangun gereja ini, dan untuk mengembangkan pelayanan di tengah-tengah jemaat, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa sebelum kami mau meminta kepada Bapa, Tuhan telah tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, anak-anak-Mu, baik secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat, dan bahkan seluruh gereja ini Bapa di surga. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Semua yang Engkau cukupkan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi dari NKB 189 ayat pertama, Pegang Tanganku. Aku
dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian.